Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang informasi mengenai tentang ada 5 ciri-ciri KPM yang akan cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti, khususnya bagi bantuan PKH. Anda tidak perlu berharap-harap cemas ketika nanti pencairan di tahap yang ketiga datang. Anda sudah mengetahui bahwasanya Anda adalah termasuk dalam ciri-ciri KPM yang bisa cair bantuannya. Nah, seperti apa penjelasan video ini? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya pencairan PKH di tahap yang ketiga memang sudah masuk di jadwal bulan Juli, Agustus, dan September. Namun hingga saat ini Kementerian Sosial masih belum memberikan informasi terkait kapan dicairkannya bantuan PKH di tahap yang ketiga ini. Tentu saja banyak KPM PKH yang berharap-harap cemas kapan dicairkannya bantuan PKH ini, karena memang bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai gizi-gizi anak balitanya, bahkan ibu hamil serta lansia-lansianya. Nah, untuk itu sahabat YouTube, Anda harus mengetahui apakah Anda termasuk golongan orang yang masuk di pencairan ketiga atau bisa dibilang orang yang bisa cair bantuannya di tahap yang ketiga, sehingga jika Anda mengetahui nantinya Anda tidak lagi berharap-harap cemas apakah nanti Anda bisa cair atau tidak di tahap yang ketiga, karena banyak sekali KPM yang tidak memahami hal ini. Namun ketika nanti ada pencairan, para KPM akan gelisah atau kecewa ketika namanya tidak kunjung hadir atau tidak kunjung muncul di data SP2D dikarenakan tidak masuk di 5 ciri-ciri KPM berikut ini. Untuk itu sahabat YouTube, bagi Anda semuanya, para KPM PKH wajib mengetahui 5 ciri-ciri KPM PKH yang bisa cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti. Nah, di sini saya akan membacakan ciri-ciri 5 KPM yang bisa cair di tahap yang ketiga nanti agar supaya bisa jelas dan lebih akurat terkait data KPM, apakah Anda termasuk yang nantinya bisa cair bantuannya di tahap yang ketiga ataukah tidak. Nah, untuk 5 ciri-ciri KPM yang bisa cair di tahap yang ketiga adalah yang pertama, KPM harus terdaftar di data DTKS dan padan dengan data Dukcapil. Seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube, bahwasanya Kementerian Sosial itu memberikan bantuan kepada warga Indonesia itu berdasarkan data dari DTKS. Jadi segala bantuan apapun itu sumber datanya adalah bersumber dari DTKS sahabat YouTube. Nah, ketika nama Anda sudah ada di DTKS, maka syaratnya selanjutnya adalah harus padan dengan Dukcapil. Untuk itu mengeceknya dengan cara Anda bisa mendatangi ke perangkat desa masing-masing atau ke operator SIKNJ yang ada di desanya. Lalu cocokkan nama Anda, NIK Anda, alamat maupun nomor KK Anda masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya
Bagi KPM yang mempunyai anak sekolah, maka datanya tersebut harus padan antara data di DTKS harus padan dengan data yang di Dapodik maupun di data emis. Jadi banyak sekali sahabat YouTube yang bantuan anak sekolahnya itu tidak bisa cair, ternyata dikarenakan hanya data di DTKS-nya tidak padan dengan data Dapodik maupun data emisnya. Nah, untuk membenahi apakah anak Anda termasuk anak yang datanya tidak sinkron dengan Dapodiknya, Anda bisa mendatangi operator yang ada di sekolahnya masing-masing, sehingga nanti di sana akan dibukakan data emis para siswa sehingga bisa disinkronkan dengan data yang di DTKS. Itu yang pertama sahabat YouTube. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah KPM mempunyai rekening aktif dan tidak gagal OMSPAM. Jadi para KPM dituntut rekeningnya harus aktif sahabat YouTube. Apabila terjadi gagal OMSPAM atau yang disebut dengan data yang di DTKS tidak sinkron dengan data yang di perbankan, maka itu namanya gagal OMSPAM. Nah, ini yang mengakibatkan bantuan PKH Anda tidak bisa cair di tahap yang ketiga ini. Jadi apabila rekeningnya itu aktif, maka bisa dipastikan Anda akan cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah KPM bukan termasuk dalam data KPM yang tidak dilayakkan menerima bantuan oleh perangkat desanya masing-masing. Jadi seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube, bahwasanya setiap perangkat desa atau setiap di kelurahan maupun di desa masing-masing itu setiap bulannya melakukan verifikasi kelayakan BNBA. Artinya kalau ada KPM yang ternyata tidak layak menerima bantuan, maka akan dikeluarkan dari bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, itu biasanya dikarenakan satu, karena KPM tersebut adalah termasuk orang yang masuk dalam ASN, baik itu PNS, P3K. Nah, ini tergolong KPM yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH. Kemudian yang kedua, dikarenakan KPM tersebut meninggal dan tidak ada ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, dikarenakan KPM tersebut tidak ditemukan. Bisa jadi pindah dan tidak ditemukan lagi keberadaannya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang selanjutnya dikarenakan sejahtera. Jadi KPM tersebut tidak layakkan oleh pemerintah desa, itu mungkin saja dikarenakan sudah sejahtera ekonominya. Kemudian menjadi TNI Polri. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarganya ternyata anggota dari TNI Polri, maka KPM tersebut sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH. Kemudian yang selanjutnya adalah KPM tersebut termasuk pegawai BUMN maupun BUMD. Dan selanjutnya adalah KPM tersebut adalah termasuk pendamping PKH. Nah, ini semua harus ditidaklayakkan oleh pemerintah desa. Maka dari itu tidak bisa lagi menerima bantuan PKH. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah KPM tersebut tidak double bantuan dengan bantuan BLTDD. Jadi harus Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya PKH maupun bantuan BPNT tidak boleh ganda dengan bantuan BLTDD yang sejumlah Rp300.000 itu disalurkan melalui perangkat desa atau di desanya masing-masing. Nah, ketika di situ terdapat
KPM PKH menerima juga bantuan BLTDD, maka KPM tersebut tidak akan cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti. Nah, karena itu menyalahi aturan pemerintah. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah KPM bukan KPM yang terekod KPM mampu melalui foto geotagging. Jadi KPM tersebut masih layak mendapatkan bantuan PKH dikarenakan dalam foto geotaggingnya itu masih termasuk KPM yang layak mendapatkan bantuan PKH. Nah, itulah sahabat YouTube 5 ciri-ciri KPM yang bisa cair bantuannya di tahap yang ketiga nanti. Apakah Anda termasuk salah satu KPM tersebut ataukah memenuhi semua 5 kriteria ciri-ciri KPM PKH yang akan cair di tahap 3? Nah, silakan diteliti masing-masing. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.